Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan hidayahnya kepada kita, petunjuknya, bimbingannya, yang kalau bukan karena Allah yang baik sama kita, gak mungkin kita bisa duduk bermajelis ilmu, mau menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah berbincang tentang bagaimana keyakinan seorang muslim, bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Dia senantiasa sadar bahwa Allah menciptakannya untuk mengabdi kepadanya. Dia taat dan patuh kepada pencipta. Dia ridha dengan ketentuan Allah dan takdirnya, yang baik dan yang buruk. Dia menjalani semua itu karena yang menjadi tujuan dia adalah kehidupan akhirat dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu yang harus dia lakukan adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah. Hendaklah dia melakukan itu. Kalau bicara seorang muslim yang benar, seorang muslim yang taat, yang patuh, karena kita menghadapi banyak umat Islam yang gak patuh, yang gak taat, sehingga terkadang sikap dan perbuatan mereka membuat kita malu. Masa Islam kayak gitu? Muslim itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun Islam secara sempurna. Dia tidak meremehkan. Tidak pula dia menyepelekan. Tidak juga mencari rukhsah. Bagaimana yang wajib jadi gak wajib. Muslim gak kayak gitu. Yang ada dalam benak dia, ini perintah ilahi, aku jalani. Yang pertama menjadi tanda dia muslim, sholat lima waktu. Tuh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi standar antara kita sama mereka, sama orang-orang kafir, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sampai seperti itu. Dan kalau kita melihat Allah Azza wa Jal tatkala berbincang tentang orang-orang yang beriman, coba kita buka surat Al-Mu'minun. Awal surat Al-Mu'minun. Mungkin Ustaz Luqman bisa bacakan. Min ayah ila ayah khamsa. Ila ayah khamsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Tuh kita lihat. Yang pertama tatkala Allah mengatakan orang itu sukses, orang itu beruntung, orang itu berbahagia, ini mukmin, kok jadi orang Islam, bangga. Tapi kadangkala kita mendapatin ada orang-orang Islam yang tidak bangga dengan keislamannya, bahkan dia menjadikan agama ini sebagai beban buat dia. Kenapa? Ternyata dia nggak sholat. Di situ kuncinya. Setelah engkau mengatakan syahadat, setelah berbicara tentang keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar sholat. Ini di surat Al-Mu'minun cerita tentang orang-orang beriman. Sholat, terjaga lisannya, bayar zakat, jaga kemaluannya. Coba kita lihat awal surat Al-Baqarah. Naam. Bismillah. Ila ayah. Ila ayat 5. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nih di awal surat Al-Baqarah Allah berbincang tentang orang-orang yang bertakwa, lalu Allah tutup bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apa yang mereka kerjakan? Yang pertama bicara keimanan. Ya, keyakinan. Mereka beriman dengan yang gaib. Kemudian ada aplikasi yang dipraktekkan dalam kehidupan ini. Karena ada orang-orang ketika kita tegur dia, kamu nggak sholat, yang iman takwa itu di sini, Ustaz. Takwa itu di dalam hati, kata dia. Yang penting hatinya bersih. Subhanallah. Engkau jangan bikin syariat sendiri. Ya, takwa itu tempatnya di sini. Nabi menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi yang menjadi bukti dia bertakwa, amal. Urusan hati Allah yang tahu. Engkau beriman gak beriman kita gak tahu. Lisanmu bisa berdusta. Tapi Allah sebutkan di sini wa yuqimunas shalah. Mereka beriman dengan yang gaib, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan surga, beriman dengan neraka. Ada keimanan di diri mereka. Keimanan itu mendorong dia
untuk mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, nih mereka berbagi sama orang lain. Ya. Karena ada orang yang baik sama orang lain, tapi sama Allah nggak baik dia. Buruk. Masyarakat kadang-kala melihat manusia seperti ini dalam standar kacamata masyarakat awam, mereka beranggapan ini orang suka berbagi, orang baik. Peduli sama tetangganya, orang baik. Subhanallah. Ya, itu tanda-tanda orang baik. Tapi kalau engkau tahu, tanda orang baik yang pertama adalah mendirikan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Maka Allah sebutkan wa yuqimunas shalah. Setelah itu peduli sama orang lain. Itu identitas muslim, sholat. Gak sholat diragukan keislamannya. Sebagian ulama menjadikan dia kafir. Ya gimana identitas muslimnya gak ada? Cuma KTP doang yang Islam. Sholat enggak. Sampai di beberapa tempat di masyarakat kita itu, di kampung ya, kalau ada orang nggak pernah ke masjid, ketika mati mau dibawa ke masjid, kata orang nggak usah, kata dia. Ada apa nih bawa ke masjid? Hidup nggak ke masjid dia. Kenapa mati kita bawa ke masjid? Biarin sholatin di rumahnya, mau dikubur di mana terserah sudah. Maka buat kawan-kawan yang kadangkala ada mu'alaf masuk Islam karena pernikahan, lihat sholat enggak dia. Syahadat dia menunjukkan dia memang masuk Islam. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumah ini, ada aturan yang harus dikerjakan. Kalau enggak sholat, hati-hati. Takut syahadatnya itu hanya pura-pura belaka. Kalau bicara sholat, sholat ini ya kita tahu rukun Islam. Yang kedua, Allah sudah menetapkan waktunya. Dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Berapa jam? Ya hitunglah. Nggak lebih banyak daripada waktu makan antum. Orang makan bisa sejam satu kali makan. 30 menit. Belum nunggunya. Kalau ke restoran, Masya Allah. Berangkat dari rumahnya, mau makan di restoran, keluar dari rumah habis isya, pulang jam 10 malam. Perjalanan, waktu makan, ngobrolnya hampir 2-3 jam. Sholat enggak. 5 waktu sholat itu, kalau dihitung, ya anggaplah orang yang agak sedikit lama, 5 menit. Subuh 5 menit, ya zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berapa jadinya? 25 menit. Plus wudhunya, persiapannya 25 menit. Gak sampai 1 jam. Ini bicara identitas ya, identitas muslim. Tandanya tuh orang Islam kelihatan dari sholat. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Engkau orang beragama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Di negeri kita ada orang-orang yang Islam KTP, mungkin disebut Islam abangan, sing penting eling, sholat enggak. Haibatifillah, kalau bicara amalan, sholat ini afdalul a'mal, amalan yang paling mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bukan amalan yang paling ringan dikerjakan. Orang biasanya kalau tanya ingin yang murah bagus, ya. Ini ingin yang paling bagus. Urusan harga belakangan. Yang penting kualitas. Tuh orang cerdas kayak gitu. Dia ketika hendak membeli sesuatu, yang dia lihat yang terbaik. Harga bisa nego atau apa nanti, yang penting yang terbaik.
Ini pertanyaan Abdullah bin Mas'ud untuk kehidupan akhirat dia. Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tuh yang pertama, yang berkaitan dengan hak pencipta dia. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Qala birrul walidain. Baru yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kalau ada anak, Masya Allah anakku ini Ustaz, soleh Ustaz, berbakti banget sama aku, cuma nggak sholat, nggak baik berarti. Antum sebagai orang tua perlu doa dia, perlu doa dia. Kalau sekedar dia tersenyum, dia membantu, dia kasih duit, ketika engkau mati nanti, apa yang kau perlukan dari anakmu? Harta udah nggak manfaat lagi buat dirimu. Yang kau perlukan doa anakmu. Kalau anakmu sendiri nggak sholat, bagaimana dikatakan dia baik? Berbakti sama orang tuanya, tapi dia nggak sholat. Yang terbaik itu sholat dulu di pintunya. Birrul walidain, yang kedua berbakti sama orang tua. Kemudian qultu thumma ay. Lalu apalagi kata Abdullah bin Mas'ud, qala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, salat ini adalah komunikasi hamba dengan Rabbnya. Hubungan yang dijalin antara makhluk dengan pencipta. Di mana manusia ketika sholat ini memutuskan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita hidup di dunia, naam. Engkau putuskan sejenak. Engkau lihat orang kerja cari fulus, ada istirahatnya. Emangnya dia kerja terus? Kerja terus nggak ada istirahat, bahkan nanti dikasih waktu istirahat full 1 jam. Itu cari dunia. Nah, kita punya kesibukan dunia, tapi ada waktu istirahat. Kapan istirahatnya? Sholat. Subhanallah. Iya jemaah. Sholat ini tempat istirahat kita dari kesibukan dunia. Antum kalau mikirin dunia, pusing. Tapi ketika antum sedang capek dengan dunia ini, dikasih waktu istirahat, 5 waktu antum istirahat dari dunia. Istirahat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, bangun Bilal, kumandangkan azan. Bikin kita ini istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Ini nih yang perlu ada di diri seorang muslim. Bagaimana dia menghadap kepada Allah ya ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dunia ini kecil. Langit yang 7 lapis dan bumi akan dilipat, akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dunia. Anak kadangkala ada pikiran-pikiran dunia ganggu dalam sholat. Ada satu permasalahan yang harus diselesaikan, tapi tatkala anak ingat Allahu Akbar, sudah selesai. Urusannya selain Allah. Allah kalau mau menyelesaikan tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadi. Ini antum kesempatan berbicara, berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Antum mengatakan Allahu Akbar. Ketika antum mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah jawab. Allah mengatakan Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadani abdi,
Allah menjawab, Allah mengatakan hambaku sedang mengagungkan aku. Ketika engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini separuhnya buat aku, separuhnya buat hambaku. Engkau mengatakan kepadamu kami beribadah hanya kepadamu, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Allahu Akbar jamaah. Gimana nih Allah buka buat antum pintunya lebar-lebar agar antum minta apa aja sama Allah SWT. Di sini kalau kita lihat spesial banget sholat. Kita kalau ada urusan ketemu orang penting ya, dan kita tahu tuh fulan kayaknya bisa bantuin kita. Kita datang ke rumahnya, katanya tunggu dulu ya, orangnya sedang tidur. Ya, kita tungguin. 1 jam, 2 jam, 3 jam dikatakan afwan orangnya nggak bisa nemuin sekarang, besok ya. Kita tetap berusaha untuk jumpain dia, karena kita ada harapan sama dia. Kenapa sama Allah Azza wa Jalla yang pintunya nggak pernah ditutup, yang setiap waktu engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau katakan Allahu Akbar, kau menengadahkan tanganmu memohon kepada Allah, Allah dengar. Nggak perlu ada penjaga-penjagaan, pintunya dibuka terus. Di sini hamba ketika sholat itu sejatinya dia sedang mengambil ya, menguatkan dirinya agar dibimbing sama Allah SWT, agar tetap berada di jalan yang lurus. Jadi nggak mengherankan kalau sholat itu menjadi amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia, karena itu menjadi bekal dia. Kita tuh bawa bekal habis sholat, ya Allah, kayak bawa sumber air. Dan sholat ini menghapuskan dosa-dosanya. Maka gimana nih orang banyak dosanya nggak sholat lagi. Jadi nggak pernah dia bersih-bersih. Kotor dirinya, jiwanya. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Menurut kalian gimana kalau ada sebuah sungai? Sungai ini berada tepat di depan pintu salah seorang di antara kalian. Namanya ada sungai. Maka dia tiap hari mandi dari sungai itu 5 kali. Sungai air mengalir, tinggal nyemplung, tinggal loncat, Masya Allah ya. Airnya jernih, bersih. 5 kali dia mandi. Kita Indonesia mandi 2 kali. Ini Nabi memberikan contoh alaihi salatu wassalam. Ada sungai di depan rumahnya, maka tinggal mandi dia tiap hari di sana, loncat, berenang. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa dari kotoran di tubuhnya? Daron itu mungkin kayak apa ya? Bahasa Jawanya itu bolot, jangan. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Daki. Daki ya. Itu akan hilang loh 5 kali. Kalau la yabqa min darani, nggak akan tersisa dari dakinya sedikit pun, habis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullah bihinnal khataya. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa hamba. Ini proses tiap hari kita bersih-bersih. Antara subuh ya sama waktu zuhur ya, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla, insya Allah dihapuskan.
habis zuhur istirahat, orang lalu bekerja, mungkin ada obrolan-obrolan yang gak berguna, gak bermanfaat. Sholat asar menghapuskan dosa dia. Nanti ba'dal asar ada kegiatan, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan tontonannya, ada di situ hal-hal yang dibenci Allah yang ditonton. Insya Allah sholat maghrib dihapuskan tuh dosanya. Terus kita berada dalam proses pembersihan dan penyucian. Sholat yang 5 waktu. Makanya muslim ketika tahu dia itu pelaku dosa, maka kerjanya dia sholat terus dia. Nah, gimana Ustaz? Dia tentunya kembali kepada Allah dengan bertobat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ada seorang laki-laki asaba min ra'atin qublah. Dia itu ya karena terjebak dengan nafsunya, akhirnya dia mencium seorang wanita. Lalu dia sadar. Muslim itu kayak gitu. Seperti yang kita bicarakan. Ketika terjebak dalam dosa dia langsung sadar. Dia kembali kepada Allah. Cuma namanya dia nggak tahu. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia cerita. Aku tuh tadi kayak gini Nabi SAW. Gimana hukumnya? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Nabi diam. Mendiamkan orang itu. Setelah itu turun firman Allah SWT di surat Hud ayat 114. Mungkin bisa dibaca. Surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين, yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Masya Allah. Nabi membacakan ayat ini. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan dosa. Faqala ar-rajul, orang yang tadi melakukan dosa itu bertanya, "Aliya hada?" Apakah ini untukku saja gitu loh. Untuk peristiwa ini aja nih. Qala li jami'i ummati kullihim. Enggak, itu untuk seluruh umatku semuanya. Perbuatan baik itu diantaranya sholat, itu menghapuskan kesalahan. Tapi perlu digarisbawahi. Dosa-dosa yang dihapuskan dengan sholat ini adalah selain dosa besar. Kenapa? Kalau dosa besar harus tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Kemarin kita salat Jumat sampai Jumat depan. Kafaratun lima bainahunna. Amalan itu menjadi penghapusan dosa untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antara amalan tersebut. Di antara sholat yang 5 waktu. Jadi ini, sholat 5 waktu ini penghapusan harian. Pencucian dosa harian. Ada pencucian dosa pekanan, Jumatan. Makanya nggak ada dari satu minggu ke minggu lainnya. Yang ada dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Karena umat Islam, hari raya mereka tiap pekan adalah Jumat. Holiday mereka adalah hari Jumat. Holiday orang Nasoro adalah hari Ahad. Holiday orang Yahudi adalah hari Sabtu. Holiday mereka, kita Jumat. Hari terbaik nih, hari penghapusan dosa.
Kata Nabi SAW, itu menjadi penghapus dosa malam tughsyal kabair, selama dosa-dosa besar tidak dikerjai. Karena kalau engkau melakukan dosa besar, ya kau harus kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang na'udzubillah jamaah, dia itu melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat. Namun dia berharap sholat dia itu menghapuskan dosanya. Umroh juga. Dari satu umroh ke umroh selanjutnya penghapusan dosa kan. Sampai ada kejadian na'udzubillah min dzalik nih. Orang-orang yang kadang kala kelebihan duit ya. Islam itu tidak mencela kekayaan selama bertakwa. Tapi maaf, biasanya orang yang kelebihan duit, yang merasa nggak butuh, itu melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak perlu, nggak perlu, anda punya semuanya. Ya ada orang, na'udzubillah, dia itu berangkat umroh bersama keluarganya berangkat umroh. Maka dia tinggal di hotel dulu di Jakarta sebelum besoknya berangkat umroh. Malam hari sebelum berangkat umroh, na'udzubillah min dzalik, dia berzina. Di kamar lain dia sewa pelacur dan dia berzina di tempat itu. Alasannya apa? Aku kan mau umroh. Umroh ini menghapuskan dosa-dosa ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama dia meremehkan dosa. Dengan sengaja dia melakukan dosa dan dia bukan bertobat, dia berpikir umroh dia menghapuskan dosa sehingga dia pulang umroh nol lagi dosanya, nanti berbuat dosa lagi. Nggak kayak gitu jemaah. Nabi menjelaskan malam tughsyal kabair. Dan Allah juga berfirman urusan dosa-dosa kecil ini mungkin bisa dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm. Bismillah. Nah. Atau di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 31. Nah. An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang artinya, dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Barakallahu fikum. Jadi syaratnya engkau tinggalkan dosa-dosa besar. Baru tuh sholat kita dapat menjadi penghapus dosa. Kemudian mungkin orang bertanya, sholat yang seperti apa yang dapat menghapuskan dosa? Karena kalau bicara nyuci jemaah. Ya kita lihat tuh, orang nyuci baju. Bajunya kotor banget, dia cuci, nggak pakai sabun. Nggak dicuci ulang. Sehingga tetap ada kotoran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang bagaimana sholat menghapuskan dosa. Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seorang muslim yang hadir waktu salat wajib lalu fayuhsinu wudu'aha, dia menyempurnakan wudu'nya, khusyuknya, rukuknya, nih wudu'nya dia sempurna, khusyuknya dia sempurna, dia perbaikin, rukuknya dia perbaikin, illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunub, melainkan tuh salat akan menjadi penghapusan dosa. Malam tu'ta kabira, selama dosa-dosa besar tidak dikerjain. Wa dzalika dahru
kullahu, dan itu sepanjang masa. Salat, ya. Terus bagi yang laki-laki, hendaklah sholatnya di masjid. Ini bicara identitas muslim. Tuh masjid tidak seperti tempat ibadah umat lain. Tempat ibadah umat lain hanya diramaikan hari Ahad. Ada yang hari Ahad, ada yang hari Sabtu, ada yang sebulan sekali. Ada di Surabaya sebuah tempat itu. Di situ, di satu perumahan, na'udzubillah min dzalik, sebenarnya itu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Itu dikumpulin tempat ibadah. Masjid, gereja, kelenteng, gereja lagi, vihara kalau nggak salah ya, pura atau vihara itu tadi. Ada 6 dikumpulin jadi satu. Yang tempat ibadah selain umat Islam, ya ramainya hanya perpekanan. Masjid bukan untuk perpekanan, jemaah. Tiap hari engkau dengar azan, panggilan di masjid, hayya 'alas shalah, ayo ke masjid, ayo sholat. Jadi ibadah sholat seorang muslim itu di masjid. Maka kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki di rumahnya. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki. Engkau laki-laki, sebaik-baik sholatmu itu di rumahmu. Illal maktubah. Kecuali sholat yang wajib, kata Nabi SAW. Di mana? Di masjid. Laki-laki sholatnya di rumah, sholat sunnahnya wajib di masjid. Nabi SAW ya, mengatakan salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih mulia daripada salat sendirian dengan hitungan 27 derajat. Ini buat laki-laki di masjid. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau dia sholat di masjid, mungkin dia dapat 27. Tapi kalau dia di rumah, lebih baik. Ya, lebih baik dari apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang proses nih sholat berjamaah di masjid ya. Kita bicara dalam kehidupan normal atau sudah mulai new normal. Untuk daerah-daerah yang memang sudah hijau atau kuning terang atau apalah istilahnya. Tapi masjid sudah dibuka dan memang kondisinya aman, maka berangkat ke masjid laki-laki. Kata Nabi SAW, idza tawadda'a, seorang muslim itu kalau mengambil wudu dia, fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya, nggak terburu-buru, nggak cepet-cepetan, tapi dia perbaiki wudunya. Ya kalau bisa memang sekali cuci tangan boleh, tapi 2 kali lebih baik, 3 kali lebih utama, 4 kali boleh. Menyempurnakan wudhu itu ikut aturan, standarnya 3 kali, paling maksimal. Maka kata Nabi SAW, faman zada, barang siapa yang nambah dari 3 kali, faqad asa'a wa'tada wa zalama, maka dia telah melakukan keburukan, bukan baik. Maka dia telah melewati batasan, berlebih-lebihan, dan dia telah melakukan kezaliman. Perbaiki wudunya. Jadi jangan karena di Indonesia banyak air, wah di masa Nabi kan airnya dikit. Ustaz, sekarang banyak air, airnya cuci tangan 7 kali Ustaz. Basuh wajah 17 kali. Supaya dosa-dosanya lebih banyak yang turun, engkau tambah banyak dosanya. Maka perbaiki wudu. Thumma kharaja ilal masjid. Nih Nabi mengatakan, kemudian dia setelah wudunya berarti di tempat tinggal dia. Kemudian dia
berangkat menuju ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Niat dia keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, niat dia cuma satu, sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya, melainkan akan diangkat derajatnya satu. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dengan satu langkah itu, satu dosa juga dihapuskan. Fa idza shalla, kalau kemudian dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Ketika dia salat, dia duduk di tempat salatnya, selesai salat, maka malaikat-malaikat akan terus-terusan bersalawat kepada dia selama dia di tempat salatnya dan tidak berhadas. Nggak batal wudunya. Allahumma salli alaih. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikan salawatmu kepada dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah, dan dia dihitung dalam keadaan salat selama menunggu salat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jemaah, dia itu terhitung dalam kondisi salat selama menunggu salat. Kadangkala di beberapa masjid ya sebelum pandemik ini, ana biasa kajian ba'dal maghrib. Ana usulkan kepada takmir masjid kalau bisa isyaknya dimundurkan. Ustaz, kan lebih baik sholat tepat waktu. Ya, sholat isyak dimundurkan bukan berarti kita nggak tepat waktu, tetap di waktunya. Waktu sholat isyak termasuk panjang. Bahkan Nabi SAW ingin mengundurkan waktu isyak. Ana sampaikan kepada pengurus kalau bisa sholat isyaknya diundur setelah selesai kajian. Apa alasannya? Salah satu alasannya agar jamaah tetap dapat pahala sholat. Kenapa? Karena dia nunggu sholat isya. Tapi kalau kemudian sholat diadakan, lalu habis itu lanjut kajian, mereka tidak terhitung sedang menunggu sholat. Mereka menunggu apa? Mereka sedang menunggu kajian bubar. Maka di sini kita lihat Nabi SAW menjelaskan tuh, selama dia menunggu sholat ya, seperti orang sholat maghrib di masjid, lalu dia nunggu sholat isya. Dari sholat maghrib sampai isya, dia duduk di sana, dia istirahat, dia berzikir. Malaikat itu terus mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaih. Terus kita nggak mau berlomba-lomba, jemaah. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang semangat sholat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi SAW? Man ghada ilal masjid awraha, barang siapa yang pagi berangkat ke masjid atau di waktu petang berangkat ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awraha, maka Allah akan sediakan hidangan buat dia di surga setiap dia pergi pagi dan petang. Itu udah disiapin buat dia hidangan tersebut. Kita sekarang di dunia makan hidangan di rumah Allah, di masjid. Balasan yang sebenarnya nanti Allah siapkan hidangan untukmu nanti di surga. Pagi dan petang karena engkau orang rajin ke masjid, dapat tuh hidangan terus spesial buat engkau. Memang di surga ada banyak kenikmatan, tapi spesial buat orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, engkau memiliki derajat yang berbeda. Langkahmu aja diangkat derajatmu dengannya. Dan Allah sediakan buat engkau hidangan-hidangan yang istimewa setiap pagi dan petang. Ahibati fillah, oleh karena itu kalau antum membaca bagaimana para sahabat Nabi mengerjakan sholat berjamaah di masjid, antusias mereka, semangat mereka, kita ini malu ya. Kata Abdullah bin Mas'ud lagi, tadi berkaitan dengan hadis amalan yang paling mulia. Kemudian hadis tentang
bahwasanya salat itu menghapuskan perbuatan dosa. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada para tabi'in, generasi setelah para sahabat. Apa katanya? Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi muslim. Barang siapa yang ingin mati muslim. Kita ini sekarang muslim. Bagaimana tatkala kita mati? Nas'alullah husnul khatimah. Kita berharap husnul khatimah. Tapi berapa banyak orang-orang yang Islam akhir hayatnya ya memang jauh dari Islam. Terus gimana supaya perintah Allah jangan mati kecuali dalam kondisi Islam? Artinya jangan berjumpa dengan Allah SWT kecuali engkau muslim. Caranya gimana? Nih kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau ingin mati muslim, husnul khatimah, tetap di atas agama Islam, falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Maka hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu itu di tempat dikumandangkannya panggilan untuk salat di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan buat Nabi kalian, buat Nabi kita Muhammad SAW, sunnah-sunnah petunjuk, jalan-jalan petunjuk. Ada banyak jalan, tapi ada jalan petunjuk. Engkau kalau ngelewatin tuh jalan, engkau sampai ke tempat tujuan. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sholat yang 5 waktu di masjid itu ternyata termasuk jalan-jalan petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian sholatnya di rumah kalian, kalau kalian sholatnya di rumah kalian, sebagaimana tuh orang-orang yang sholat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah jalannya Nabi kalian, kalian akan tersesat. Allahu Akbar jemaah. Nih, orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dia potensi tersesat. Kenapa dikatakan seperti itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau meninggalkan jalan petunjuknya Nabi lu. Nabi udah ngasih tahu sama kita. Sallallahu alaihi wasallam, nih jalannya. Berangkat ke masjid ya, 5 waktu. Berangkat ke masjid. Lalu kita, enggak ke masjid. Kan sunnah hukumnya. Kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya biarlah, ini bukan bicara hukum fikihnya. Tapi bicara engkau meninggalkan jalannya Nabi. Kita aja diwasiatin sama bapak kita, nak kamu harus seperti ini. Kita taat sama bapak kita. Kantor aja kasih aturan sama kita, engkau masuk jam sekian, kita masuk jam segitu. Jauh. Kita lihat teman-teman yang rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, dilakoni sama mereka. Berangkat mereka. Sebelum subuh berangkat. Tiap hari kerjain. Berjam-jam, bertahun-tahun. Masa sholat yang 5 waktu nggak engkau kerjain di masjid? Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Memotivasi para tabi'in, generasi setelah sahabat, yang mungkin ya ada perbedaan sama generasi sahabat. Lalu dia menjelaskan praktek tentang sholat berjamaah di masa para sahabat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Aku benar-benar melihat kondisi kita pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur pada masa kita itu, kecuali dia orang munafik
ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya udah nampak, udah maklum, udah orang udah tahu memang munafik tuh orang. Jadi kalau dilihat yang nggak sholat berjamaah ke masjid itu di masa para sahabat munafik tuh. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shaf. Di masa kita itu orang dari semangatnya sholat berjamaah ke masjid, dia tuh lumpuh, dia sakit. Akhirnya dipapah sama 2 orang dibawa ke masjid. Sekarang ada kursi roda. Dulu dipapah jamaah, dibawa ke masjid. Sampai diberdirikan, diapit oleh 2 orang. Dia mungkin sakit, nggak bisa jalan, tapi bisa berdiri. Diapit dia sama 2 orang, supaya bisa sholat. Maka jangan meremehkan sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan berjamaah di masjid tanpa uzur. Nabi ingin melakukan itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Demi Allah, aku berkeinginan untuk menyuruh agar kayu-kayu bakar itu dikumpulin. Thumma amura bisalah fayu'dan laha. Jadi Nabi SAW menyuruh, ingin Nabi itu kayu bakar ditumpuk, kemudian dihidupkan, udah dibakar tuh kayunya. Lalu Nabi perintahkan agar sholat dikumandangkan. Lalu Nabi nggak sholat. Nabi punya keinginan nyuruh salah seorang sahabat untuk jadi imam. Nih, kalau ada orang-orang kadang, nih orang nyuruh sholat tapi dia nggak sholat. Nih orang sedang nyuruh orang sholat, mau tidak mau, dia harus terakhir sholat. Nabi ingin melakukan itu. Dibakar, kayu bakar, dikumandangkan azan, Nabi nyuruh satu orang sholat, thumma ukhalifu ila rijalin, fa uharriq alaihim buyutahum. Lalu, aku berangkat dengan lelaki-lelaki, dengan para sahabat, menuju ke rumah-rumah orang yang tidak sholat, kemudian bakar rumah mereka. Subhanallah, syamah. Nabi ingin seperti itu. Oleh karena itu, kalau bicara hukum sholat secara fikih, mungkin kita akan melihat adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi ketahuilah bahwa Nabi ingin engkau berangkat ke masjid. Kita lihat nih, para tabi'in, sesudah para sahabat, tadi para sahabat. Sa'id bin Musayyib, selama 30 tahun, dia nggak pernah melihat tengkuknya orang. Dia selalu berada di shaf pertama. Sebelum adzan dia sudah hadir. Dan banyak di antara orang-orang soleh yang melakukan itu. Dan mereka tidak terhalangi dengan jauhnya masjid untuk berangkat ke masjid. Alhamdulillah di Indonesia di masjid, di mana-mana ada masjid. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang di daerah minoritas, sehingga dia sulit untuk mendapatkan masjid. Ada sahabat itu yang rumahnya jauh. Ada orang Ansor, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Bahkan kata Ubay bin Ka'ab cerita tentang orang ini, aku nggak tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia di kota ini ya, di Madinahnya ini. Aku nggak pernah tahu, dia paling jauh pokoknya rumahnya. Wa kanat la tukhti'u shalah, dia itu nggak pernah ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Faqila lahu, lalu ada yang ngomong sama orang itu, karena dilihat orang ini semangat, tekun ya. Ada orang mengatakan, "Law ishtaraita himaran litarkabahu fi dhalma wa fi ramda." Kalau engkau mungkin beli seekor keledai ya untuk jadi kendaraanmu ketika malam hari atau ketika musim panas, kan lebih enak buat engkau.
Sekarang kita kemana-mana naik motor jemaah, naik sepeda, naik mobil ke masjid pun kayak gitu. Ini rumahnya jauh jemaah. Ya Allah marhamna ya Allah. Moga Allah merahmatin kita. Ini ditawarin. Boleh dia beli motor, dia beli himar, ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Apa kata orang ini? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku itu nggak gembira rumahku dekat masjid. Sehingga jalannya lebih dikit. Inni urid ayyuktaba li mamsyaya ila masjid. Aku ingin langkah-langkahku ke masjid itu ditulis. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan ketika aku pulang ke rumahku, itu juga ditulis. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, Qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Semua yang kau inginkan itu sudah Allah berikan kepadamu. Allah sudah tulis. Ahibati fillah, maka berusaha kita untuk datang ke masjid walaupun rumahmu jauh dari masjid. Sekarang dalam kondisi pandemi ini, ya lihat kondisi orang beda-beda. Kalau memang ada orang yang daerahnya ya udah normal, masjidnya juga udah sesuai dengan protokol kesehatan, bismillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang urusan sholat ini, disebabkan dia adalah rukun Islam yang kedua jemaah, sebagai karakter identitas muslim. Baik, Anda kembalikan kepada Ustaz Luqman kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Barakallahu jazakallahu khairan. Kepada yang ingin bertanya langsung silakan raise hand di sebelah kanan. Baik, sebelum pertanyaan langsung, Anda membacakan ada yang pertanyaan yang penting yang Anda lihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang yang selalu datang ke kajian-kajian sunnah. Ana punya penyakit yaitu mencintai sesama jenis. Waliyadzubillah. Setiap melihat laki-laki yang tampan, maka syahwat ana naik. Apalagi jika bersalaman dengan mereka, ana merasakan ada getaran pada diri ana Ustaz. Ana sudah berusaha untuk menghilangkan penyakit ini tapi sangat sulit sekali Ustaz. Apa yang ana harus lakukan agar Allah menghilangkan penyakit ini dan mengampuni dosa-dosa ana? Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia jamaah. Ini orang insyaallah mudah-mudahan jadi orang baik. Dia tahu dirinya sakit dan dia ingin berobat. Tidak seperti kelompok yang menganggap itu normal, sehingga mereka minta pengakuan atas penyimpangan dia, karena dalam pandangan dia normal, dia minta pengakuan. Bahkan kita tahu di beberapa negeri sudah dilegalkan pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Baik, semoga Allah menyelamatkan kita ya. Itu ujian jamaah. Ya ujian. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nasihat ana, engkau hendaklah minta tolong sama Allah dengan cara puasa sunnah. Engkau coba dawamkan puasa Senin Kemis. Dawamin. Minta sama Allah SWT ketika engkau berpuasa, ketika engkau berbuka, agar Allah menyelamatkan dirimu dari bisikan-bisikan buruk. Karena ada setan yang ingin membawa dan menyeretmu ke dalam api neraka dengan perbuatan itu. Yang kedua, tundukkan pandanganmu ketika melihat laki-laki yang tampan. Tundukkan pandangan. Kenapa? Karena kalau tidak, engkau akan tertarik sama mereka. Tundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga, yang harus engkau lakukan adalah banyak-banyak bermajelis dengan orang yang berilmu. Dengan harapan engkau dijagain. Engkau dikasih nasihat terus. Karena kadangkala kalau engkau jauh,
ya engkau akan kembali keinginan-keinginan seperti itu. Insya Allah, kalau engkau menghindari tempat-tempat yang menyebabkan penyakitmu kambuh. Orang tuh sekarang kondisi pandemi ya, orang tuh suruh jaga diri pakai masker, suruh social distancing ya. Yang seperti itu engkau jaga. Tapi engkau tahu penyakitmu apa. Dan ana berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia, agar Allah menjauhkan kita semua bersama anak keturunan kita dari penyakit LGBT ini. Dan kita memohon kepada Allah agar yang bertanya itu disembuhkan sama Allah dan dihindarkan dari penyakit tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Rahadian Abu Zidan, tafadhol. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Naam, tafadhol. Ustaz, mudah-mudahan ada hubungannya dengan kajian semalam, Ustaz, terkait adab dan ilmu. Mungkin ada hubungan dengan karakteristik umat Islam, begitu saja. Begini, Ustaz, terkait adab terhadap istri. Kadang memang anak kalau di kantor itu lebih, apa yang Ustaz sebelumnya informasikan, itu lebih menjaga image gitu saja. Nah, kalau di rumah misalkan anak kadang sering punya sifat jahil sama istri gitu, yang bikin kadang-kadang istri kesel gitu, tapi memang hanya untuk main-main. Apakah ada batasan gitu Ustaz untuk godain istri, maksudnya menjahil kepada istri itu, atau diperbolehkan apapun gitu Ustaz, batasan? Barakallahu fikum. Yang penting jangan sampai dia marah antum jahilin. Kalau bicara batasannya, jangan sampai dia marah, jangan sampai dia ngambek. Bergurau itu boleh, tapi memang jamaah, kalau bicara jahilin ini, ana nggak tahu seperti apa model jahilinnya. Mungkin itu nanti bisa jelasin ya. Ana punya anak yang pertama, dulu dia sempat main game di HP anak itu. Ada game di HP apa di komputer ya, dulu anak lihat dia main game itu. Main game yang ada orang nyemprot di stasiun, dia semprot kereta api ya, terus nanti dikejar sama polisi, nanti dia lari ya. Dia pokoknya jahilin orang, kemudian dia menyelamatkan diri. Ternyata itu berdampak kepada dirinya, akhirnya dia suka jahilin adik-adiknya umpamanya. Jadi apa yang ditonton itu bisa berbahaya sama kita. Makanya kalau tadi antum suka jahilin istri, apakah memang disebabkan ada hal-hal sebelumnya menyebabkan antum punya keinginan jahilin orang? Nabi SAW, beliau membolehkan para sahabat bergurau. Tapi kata Nabi SAW, la yukhabbi ahadukum asa akhihi jadan au haziran. Oh, kama qala Nabi SAW, nggak boleh kalian menyembunyikan tongkat saudaranya, tongkatnya, dalam kondisi dia bergurau atau serius. Kita dulu waktu SD, kadangkala berangkat ngaji, nanti kita menyembunyikan sandalnya apa? Sandalnya sohib ya. Sohib masih mungkin ringan, tapi tetap nggak boleh. Gimana ustadznya sandalnya disembunyikan? Ini yang kadang-kala bermasalah. Maka kalau boleh anda tahu jahilin seperti apa. Jadi batasan-batasannya, yang pertama, nggak boleh kita menyembunyikan milik dia, milik saudara kita, baik itu dalam bergurau atau dalam serius. Yang kedua, kita nggak boleh mengancam dia dengan ancaman dengan senjata tajam, baik itu serius atau bergurau, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, antum harus tahu ada ucapan-ucapan suami istri yang harus dijaga. Salah satunya yang berkaitan dengan cerai. Cerai itu seriusnya dan humornya atau guraunya itu jatuh.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi usahakan ketika bicara menghidupkan adab bersama istri, bikin istri gembira. Bikin istri gembira sehingga dengan gurauan itu cinta dan kasih sayang semakin bersemi, bukan malah pergi nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah, bagaimana Ustaz, berdosakah anak-anak melaksanakan tuntutan syariat Islam terutama sholat dikarenakan karena pernikahan dengan mu'allaf yang qadarullah ternyata setelah menikah selama 10 tahun bapaknya menentang ajaran Islam dan melarang anak-anaknya melaksanakan ajaran Islam. Jazakallahu khairan. Gimana dia Luqman? Seorang ibu yang tidak berhasil menjaga anak-anaknya melaksanakan tuntunan syariat Islam. Nah, nanti harus gugat cerai. Sebenarnya kalau bicara gugat cerai, wallahu a'lam bishawab, kayaknya pernikahannya udah batal. Jadi ada suami, ini si anak ikut suami, ibunya masih suami istri atau gimana Luqman? Ini sepertinya masih suami istri, Ustaz. Masih suami istri? Ya, iya, udah. sepertinya masih suami istri. Kalau ternyata suaminya udah murtad, maka pernikahanmu batal. Pernikahanmu batal. Jadi bukan gugat cerai jemaah. Tatkala ada salah satu pasangan yang murtad, maka nggak perlu gugat cerai sang istri. Suaminya murtad nggak perlu gugat cerai. Ya udah, memang sudah rusak. Pernikahannya itu batal dengan seperti itu. Tinggal diurus surat-suratnya. Di sini banyak orang-orang yang na'udzubillah, engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala ketika menikah dengan seorang mu'allaf, apakah niatmu pada waktu itu? Apakah niatmu agar dia ya masuk Islam sehingga bisa dibimbing, atau karena ya dia tampan, dia ini karena kekayaannya, hanya karena syarat KUA harus syahadat, dia syahadat masuk Islam. Dan buktinya setelah 10 tahun malah melarang anak-anaknya untuk mengamalkan agama Islam. Ini pertanda-tanda tidak benarnya keislaman dia. Maka menurut anak, ibu segera berpisah sama dia. Dan jangan takut. Nanti ketika di pengadilan, sampaikan sebabnya. Pernikahan itu laksanakan di KUA pada waktu itu. Dan masuk ke pengadilan agama dengan harapan anak-anak itu bisa ibu ambil. Karena memang suaminya sudah nampak kemurtadan dia. Kemurtadan dia, nanti mungkin suami diminta untuk bertaubat. Kalau memang terbukti dia telah murtad. Cuma Anda lihat sepertinya ada tanda-tanda itu. Ibu bakal ditanya kenapa ibu menikah sama dia, kenapa ibu bertahan dengan suami seperti itu. Bukan seperti kebanyakan orang yang berdagang untuk menyelamatkan anak-anak. Engkau bukan menyelamatkan anak-anak dengan bapak seperti itu. Yang ada anak-anak akhirnya menjadi seperti bapaknya, benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasanmu gimana nanti anak hidup, Ustaz, ingat Allah yang kasih rezeki sama engkau. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah. Engkau dulu menikah mungkin bukan karena Allah. Sekarang kau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Kemudian yang selanjutnya yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Imal Buya, tafadhol. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah ya. Wa fiikum barakallahu. Tafadhol. Ini di rumah kan semenjak pandemi ini Ana ada merumahkan, istilahnya merumahkan ART ya, asisten rumah tangga. Sudah sejak Maret. Nah, qadarullah mulai bulan Juni ini Ana berhenti memberhentikan ART tersebut, Ustaz. Nah, dari bulan Maret sampai bulan Juni ini biasanya Ana suka kasihkan istilahnya
ART ini pulang pergi gitu Ustaz. Ya. Jadi tidak nginep di rumah. Nah seminggu itu biasanya 3 kali dalam seminggu. Nah Ana hitung biasanya dari bulan Maret sampai bulan Juni ini Ana berikan seolah-olah dia bekerja gitu Ustaz. Full. Nah ya full. Betul. Nah baru sebulan terakhir ini Ana berhentikan, tapi ART ini terus-terusan WA ke istri Ana gitu Ustaz. Jadi gimana ya, istri Ana jadi seperti merasa terganggu gitu Ustaz. Seolah-olah hidupnya ART itu jadi bergantung kepada kita gitu Ustaz. Ya. Padahal oleh istri Ana sudah dijelaskan bahwa kedepannya karena kondisi keuangan juga di pekerjaan juga penghasilan Ana sedikit berkurang, jadi sudah tidak bisa memberi bayar untuk asisten rumah tangga itu gitu Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Apakah Ana sempat berpikir kalau misalnya Ana memberikan lagi dalam seminggu itu memberikan lagi istilahnya sedekah gitu Ustaz, takutnya nanti ART itu WA lagi gitu atau minta lagi gitu Ustaz. Bagaimana ya solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jamaah, ini pentingnya tatkala kita punya asisten rumah tangga, pembantu di rumah, pelayan di rumah. Selama dia bekerja dengan kita, dia adalah orang yang dekat sama kita. Kita perlu sama mereka. Mereka juga perlu sama kita. Kadangkala selama ini kita tidak menanamkan nilai-nilai keimanan sama dia. Jadi sekedar memanfaatkan tenaga dia dan keahlian dia. Ini bukan sama ART aja ya. Ana sampaikan kepada semua yang punya anak buah bekerja bersama dia, tolong engkau jangan hanya berbagi uang sama dia, berbagi iman sama dia, berbagi ilmu sama dia, sehingga ART-nya ini mungkin sama levelnya sama majikannya nantinya dari sisi keimanan. Cerita bagaimana seorang budak yang dijual sama majikannya karena perlu uang. Ini budak dijual sama majikannya karena perlu uang. Akhirnya jam 3 malam kira-kira sebelum subuh bangun nih budak perempuan ini. Dia bangunkan satu rumah. As-salah, 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 kata dia. Bangun semua orang-orang. Dibangun sama budak ini, kata dia. Tanya mereka, udah subuh, kata dia. Kata budak ini, kalian cuma sholat kalau masuk waktu subuh, kata dia. Iya, kata mereka. Oh, besoknya dia berangkat ke majikan yang lama, tolong beli aku lagi sama mereka. Kau berikan kepada aku, engkau jual aku kepada orang-orang yang tidak tahu sholat kecuali sholat wajib. Kata. Enggak, aku enggak mau, kata dia. Sampai seperti itu. Artinya itu ART yang tinggal di tempat kita, ternyata dapat ilmu dari kita, dapat iman dari kita. Kita bagikan kebiasaan-kebiasaan indah sama dia. Sehingga dia berpisah pun dia tetap menjaga tuh ibadah itu. Nah, kalau kondisinya seperti yang tadi, yang perlu diberikan adalah bicara keimanan sama dia ya. Sampaikan bahwasanya memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan tatkala Allah buka pintu rezeki buat aku, doakan insyaallah kita akan panggil lagi. Tapi untuk sementara jadi memang diputus sama mereka dan bagikan keimanan sama mereka. Ana rasa ya ada hal-hal dalam kehidupan ini yang kita harus pilih, yang terkadang ada yang sakit hati. Tapi mau tidak mau, itu juga sebagai pelajaran buat mereka. Agar mereka bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampaikan kepada orang-orang seperti itu, contohnya anak. Anak tuh, bayi itu. Kenapa sama orang tuanya disapih? 2 tahun berhenti nyusu. Kenapa? Apakah karena kebencian orang tua? Bukan. Agar anak itu tumbuh besar dengan vitamin, dengan asupan gizi yang lebih baik. Karena sudah gak berguna lagi. Mudah-mudahan kondisi pandemik ini
membuat kita tidak lagi bergantung sama fulan, kita semakin yakin tempat bergantung kita adalah Allahu As-Samad. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara istri menasihati tanpa menggurui suami yang sholatnya lebih sering di rumah daripada di masjid? Memang dilakukan berjamaah tapi di rumah. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau dalam kondisi pandemik nggak apa-apa ya. Kalau kondisinya seperti itu memang. Tapi kalau sudah kondisi normal atau new normal yang memang masjid-masjid udah dibuka dan pakai protokol kesehatan yang ketat ya, maka hendaklah berangkat ke masjid. Gimana caranya? Meminta kepada suami, bukan nyuruh suami. Jadi meminta suami agar ke masjid. Sampaikan kepada dia, bang, ternyata bicara tentang keutamaan sama suami. Bang, subhanallah bang, ternyata kalau laki-laki itu ke masjid, itu satu langkahnya itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Sampaikan seperti itu. Kemudian kalau ada hadis-hadis Nabi yang memang berkaitan dengan keutamaan itu, kita sampaikan kepada suami, ini bang, subhanallah kayak gini ya, ternyata sholat di rumah Allah itu seneng banget bang, aku mau ke masjid bang ya. Boleh perempuan ke masjid, boleh minta diantar sama suaminya ke masjid. Sejatinya dia ingin sholat di rumah, tapi dia ingin suaminya ke masjid, maka dia berangkat ke masjid sama suaminya. Yuk berangkat ke masjid bang, untuk membiasakan suaminya. Nanti suaminya udah ke masjid, istri balik lagi ke rumah. Udah bang, kok ke masjid? Aduh, ternyata lebih utama perempuan sholat di rumah bang. Abang tuh lebih utama sholat di masjid gitu. Jadi intinya memang perempuan boleh sholat di masjid, tapi tidak dianjurkan perempuan sholat di rumah. Tapi sekarang dalam proses ngajarin suaminya, mungkin bisa sekali-kali minta sama suami, subuh umpamanya ketika gelap-gelap, yuk bang, yuk ke masjid yuk. Sekalian pulang nanti jalan-jalan biar sehat bang umpamanya. Ada pembiasaan. Karena orang yang biasa di rumah itu udah kebiasaan. Tapi orang yang sudah ke masjid, Masya Allah, karena sudah terbiasa, jadi ringan buat dia. Mudah-mudahan dengan proses pembelajaran ini, suami bisa lebih semangat untuk ke masjid, sambil terus didoain suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian yang langsung mau bertanya kepada Bapak Khairul Falah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar keluarga antum? Alhamdulillah. Berkat doa Ustadz dan teman-teman Pak Bimo dan teman-teman, alhamdulillah Ustadz, kami sekeluarga dinyatakan negatif dari virus COVID-19 Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang udah di rumah semua kalau gitu? Iya, kemarin sempat diisolasi Ustadz selama 14 hari. Masya Allah, makan enak terus antum diisolasi. Tidak boleh kemana-mana. Alhamdulillah tetangga mensupport untuk sembako Ustadz. Alhamdulillah. Makanya lihat tambah gemuk kayaknya antum ini. Alhamdulillah Ustadz. Tapi ya stres juga Ustadz, karena kan kita tahu sendiri Ustadz ya, ganasnya virus ini gitu Ustadz. Ya, jadi kita sempat was-was juga, terutama ke istri. Kemarin kan sempat 3 kali tes gitu Ustadz. Alhamdulillah tes ketiganya di tes swab dinyatakan negatif Ustadz. Alhamdulillah. Gratis tapi tesnya kan? Alhamdulillah ya Ustadz, dari puskesmas di sini Ustadz, di Sumberjaya Tambun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga semuanya. Terima kasih atas doanya semua untuk Ustadz. Nah, tafadhal. Kalau ada yang ingin ditanyakan? Iya Ustadz, ini Ustadz mengenai hadis yang saya baca itu Ustadz, yang keutamaan berwudu dari rumah. Ya. Ana pernah dengar juga dari Ustadz Fulan, kalau kita ingin mendapatkan yang 20 derajat itu Ustadz, keutamaan fadilahnya itu, misalnya kita harus dari wudu dari rumah gitu Ustadz. Misalnya kita sudah wudu dari rumah Ustadz, di dalam perjalanan ke masjid kita buang angin gitu Ustadz. Nah, kita wudu lagi di masjid, apakah hilang gitu Ustadz keutamaan 20 derajat yang kita dapat gitu Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Jamaah, wallahu a'lam bishawab ya, tentang
fadilah 27 itu hanya untuk yang wudhu dari rumah. Karena dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama 27 rakaat daripada sholat sendirian. Yang berbeda antara orang yang wudhu dari rumah sama orang yang wudhu di masjid adalah pahala perjalanannya. Yang wudhu dari rumah, jalannya itu akan dihitung pengangkat derajat, penghapus dosa. Itu kalau wudhu dari rumah. Sehingga jalannya pun Masya Allah akan mendapatkan keistimewaan tersendiri. Tapi kalau dia wudhu di masjid, ya mungkin berkurang keistimewaan tersebut. Kemudian, bagaimana dengan orang yang sudah wudhu dari rumah tapi batal? Insya Allah, Allah tahu dia bersuci dari rumahnya mau ke masjid. Semoga dengan batalnya wudhu dia itu tetap akan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Karena dia sudah berwudhu sebenarnya. Lalu memang ada perbedaan lagi yang kata Nabi SAW, orang itu dihitung dalam kondisi sholat. Selama nunggu sholat di dalam masjid, apabila dia tidak berhadas, tidak batal wudhunya. Jadi ketika orang batal wudhu akan ada pengurangan pahala tersebut. Tapi kalau pahala yang 27 insya Allah tetap dia dapatkan. Hanya wallahu alam pengurangan itu adalah dalam masalah perjalanan dia menuju ke masjid. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Bagi kam daqiqah Ustaz? Lagi 5 daqaiq insyaallah. Oke, 5 daqaiq. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Ustaz juga keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ustaz, ana ada pertanyaan titipan. Afwan di luar tema. Bagaimana seorang akhwat menyikapi seorang ikhwan yang mengajak akhwat tersebut untuk menikah? Tetapi setelah menikah, mereka harus tinggal terpisah. Dikarenakan si akhwat masih harus menyelesaikan pendidikan di kota tempat ia tinggal. Apakah ia sebaiknya menerima lamaran tersebut atau menunggu ikhwan lain yang sekota dengan akhwat tersebut? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Sekarang kan sekolahnya bisa online Ustaz Lukman. Ya, iya benar Ustaz. Sekarang bawa aja lah, kan bisa online sekarang, nggak harus ada di kota itu gitu loh. Jadi kondisinya memang inilah jamaah. Ketika menikah beda kota ya, jadi ada beberapa konsekuensi yang harus diikutin. Ana sendiri ketika mau nikah dulu, Masya Allah, ada banyak tawaran dari kota ini, kota ini, kota itu. Ya Allah, Ana ngomong sama ibu Ana, Ummah, Ana mau nikah sama perempuan ya ke rumah mertua naik becak. Nah keluar fulus kita naik becak mahal paling 25.000 lah nyampe ke tempatnya mertua. Ana minta seperti itu. Karena konsekuensinya ketika dari jauh ya ada banyak hal yang berat buat kita untuk menjalankannya. Harus ke sana, mungkin mertua sakit juga kondisinya, apalagi kondisi kemarin PSBB umpamanya, yang nikah sama orang jauh itu nggak bisa kemana-mana gitu. Maka nasihat anak pribadi sih, kalau bisa anti nikah sama seorang ikhwan yang ke rumahnya jalan kaki, bukan naik becak. Takut nggak ada becak di kampung anti, gitu. Kalau bisa jalan kaki langsung. Gitu. Tapi kalau memang berkaitan dengan kesolehan, kita bicara orang ini orang soleh, Ustaz. Orang ini orang baik. Tapi kalau anak menikah sama dia akan berjauhan. Baik, siapkah menerima apa tidak? Adakah kesiapan di dirimu? Itu ikhwan mungkin datang mamai sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, sebulan sekali. Kalau memang bisa seperti itu, sekali lagi ikhwan tersebut adalah ikhwan yang soleh. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Maka rasa nggak ada masalah diterima. Walaupun harus berpisah. Tapi kalau ternyata perpisahan itu akan menjadi masalah nantinya setelah dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, maka mungkin anti menikah dengan orang yang dari kampung sendiri, dari kota sendiri, itu lebih baik jadinya. Jadi yang penting anti istikharah lah.
minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan jawaban ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Lukman. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Yang terakhir Ustaz, ini ada pesan dari panitia kajian. Katanya panitia kajian dari Pekerja Mengaji ingin memberikan hadiah sama para hadirin dan hadirat. Kata Ustaz diminta untuk bertanya kepada mereka Ustaz. Siap. Tanya terus tanya. Apa barusan putus Ustaz Lukman? Ini Ustaz, apa? Pertanyaan yang berkaitan dengan kajian tadi ya. Baik. Iya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, sebutkan 3 keutamaan salat. Baik. Nanti jawabannya dikirim ke nomor panitia ke chat mana? host, chat Oh, host, kirim ke chat ya. chat host saja. Oke, Disertai. kirim ke chat. Oh ya, jawabannya silahkan kirim ke chat dan tampilkan nomor teleponnya. Insya Allah ada hadiah menarik dari Pekerja Mengaji. Masya Ya kan Pak Allah. Bimo ya, Insya Allah ya. Insya Allah kirim chat ke chat host plus nomor handphone, nanti ya, pertanyaan yang menjawab paling cepat dan benar akan dapat hadiah dari Ustadz. Masya Allah, cepat-cepatan nih Pak Bimo. Oh, hadiahnya dari Ya. Ustadz. Dari kita. Oh, dari... Ya, siap. Baik, jazakumullah khair. Baik, kalau kita nasahkan ke Ustaz Lukman untuk menutup. Tafadhol Ustaz Lukman. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.